Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlena, NIM saya 1830203121. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu pengertian pensiun dan penentuan kewajiban pensiun. Dana pensiun menurut buku bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan saldo satu lembaga keuangan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat, baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada bab 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yang menyebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun pengertian secara umum, dana pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun. Selanjutnya, penentuan kewajiban pensiun. Kewajiban akuntansi pertentangan tersebut dalam akuntansi pensiun. Perusahaan berkaitan dengan cara pelaporan kewajiban perusahaan untuk pembayaran mendatang yang sangat tidak pasti, atau lebih khusus lagi, bagaimana perusahaan harus melaporkan kewajiban untuk tunjangan mendatang yang sudah menjadi hak atau sudah dihasilkan karyawan tetap tetapi belum didanai perusahaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati, NIM 1830203125. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban akuntansi dan kewajiban ekonomi. Yang pertama itu ada kewajiban akuntansi. Kewajiban akuntansi ini adalah hutang suatu perusahaan yang muncul karena transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar kas, barang atau jasa di masa depan. Yang kedua itu ada kewajiban ekonomi. Pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan menawarkan dua macam sistem kepada karyawannya. Pembayaran ini ditunjukkan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan karyawan itu sendiri. Dengan kata lain, setiap sistem pembayaran mengandung suatu maksud dengan saling menguntungkan. Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan baik untuk program pensiun itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Mahmud Thaibah, NIM 1830203119, kelas MPID tahun 2018. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kewajiban. Laporan neraca adalah salah satu bagian dari komponen utama laporan keuangan yang kristal. Laporan neraca menggambarkan kekuatan yang finansial suatu bisnis. Secara teknis, laporan neraca menunjukkan suatu sisi berupa aset-aset yang dimiliki dan digunakan oleh pebisnis, dan di sisi lainnya berupa sumber daya untuk mendanai kepemilikan aset tersebut. Komponen penting dalam laporan neraca adalah sebagai berikut. A. Aset. Aset terbagi menjadi dua jenis, yaitu aset yang berwujud atau tangible dan aset tidak berwujud. Dan kedua jenis aset tersebut dikendalikan dengan harapan bahwa itu akan memberikan beberapa manfaat di masa depan bagi perusahaan atau pebisnis. Untuk aset berwujud terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Sementara itu, untuk aset yang berwujud terdiri dari hak dan sumber daya non-fisik lainnya. 2. Kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau liabilitas adalah utang atau kewajiban hukum perusahaan yang mungkin timbul selama aktivitas operasional bisnis berjalan. 3. Yaitu ekuitas. Secara teoritis, ekuitas adalah modal yang tersedia untuk
digunakan kepada pemegang saham. Nilai ekuitas tersebut terdiri dari aset residual dan suatu entitas setelah dikurangi kewajiban karenanya dari perspektif likuidasi perusahaan. Ekuitas akan dianggap sebagai klaim residual atau aset bisnis yang tersedia seluruh kewajiban yang dibayarkan.